Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 67 dan 68, atau episode 93-94, dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya, dikarenakan untuk adegan dalam video, dengan alur cerita, akan sangat berbeda, itu dikarenakan animasi terbarunya masih belum rilis juga. Baiklah, tidak usah lama-lama basa-basinya ya guys, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Pada tanggal 14 Januari hari itu ditakdirkan untuk menjadi hari yang hebat. Di 5 benua tempat manusia hidup di bumi, monster laut yang tak terhitung jumlahnya, bergerak maju melalui sungai. Karena jarak, kebanyakan dari mereka, belum mencapai kota-kota markas. Dan monster tingkat kaisar, dan manusia pejuang tingkat penjelajah bintang, telah memulai pertarungan hebat mereka, dan setiap negara, juga setiap kota markas, menyiarkan pertempuran mereka. Setiap pertempuran, berisi harapan banyak orang. Dan harapan semua orang di bumi, menyebabkan aura tanpa bentuk, aura darah mendidih itu, menyebabkan beberapa pejuang, yang tadinya ragu-ragu menjadi bersemangat, dan berdiri untuk bertarung. Pertempuran selalu berdarah. Tentu saja ada monster yang lebih kuat, dan lebih lemah dalam kategori tingkat kaisar. Yang lebih lemah, sebanding dengan tingkat, bintang 1 tahap, sedangkan yang lebih kuat, sebanding dengan bintang tingkat 3, dan 4 tingkat. Satu-satunya keuntungan, yang dimiliki oleh, pejuang level penjelajah bintang manusia adalah, set dewa hitam mereka, ini menyebabkan korban para pejuang, penjelajah bintang manusia, lebih rendah daripada monster tingkat kaisar. Namun, tidak peduli seberapa rendahnya mereka, para petarung tingkat perwakilan berani mati. Karena, keuntungan terbesar monster itu adalah, jumlah mereka. Jumlah monster tingkat kaisar di darat, sudah jauh lebih tinggi, dari pejuang perwakilan manusia. Dan bahkan, ada lebih banyak monster tingkat kaisar di laut, meskipun ada hampir 90 pejuang, tingkat penjelajah bintang di sisi manusia, hanya pada tanggal 14 Januari tahun 903 monster kaisar, keluar dari laut. Dan 10 kali lebih banyak, dari manusia, dan ini hanya sebagian dari mereka. Pertikaian besar antara manusia, dan monster, menyebabkan nama-nama pejuang yang misterius, menjadi diketahui oleh semua. Luo Feng, Mo Henderson, Isban. Masing-masing nama mereka bersinar, dan yang paling terkenal adalah Luo Feng. Dalam pertempuran pertama Luo Feng, dia membunuh 6 monster tingkat kaisar. Setelah itu, dia dengan cepat berkeliling Tiongkok, ketika pejuang level penjelajah bintang lainnya pindah, mereka mungkin memiliki sedikit kesulitan, berurusan dengan satu monster tingkat kaisar. Terkadang, mereka bahkan harus mundur. Tapi Luo Feng berbeda, begitu dia pindah, hanya akan ada satu hasil yaitu kemenangan. Dari fajar hingga jam 3 sore, jumlah monster tingkat kaisar, yang mati oleh Luo Feng, telah mencapai 37 yang mengerikan, ya Tuhan, semua monster tingkat kaisar, yang terbunuh oleh, pejuang tingkat penjelajah bintang lainnya, di Cina, bahkan belum mencapai setengah dari jumlah itu. Namanya mengguncang bumi, belakangan, Tiongkok dan semua negara lain, menyiarkan pertempuran itu menyebabkan banyak orang, memuji Luo Feng. Membunuh 37 monster tingkat kaisar adalah, dorongan besar bagi manusia. Namun, untuk monster laut, mereka sangat marah, monster yang kuat juga memiliki kecerdasan. Hilangnya 37 monster tingkat kaisar, dengan cepat membuat marah, 2 monster laut tingkat kaisar agung. Gurita kaisar ini, berbeda dari kaisar agung, di Pulau Berkabut. Kaisar agung dari Pulau Berkabut, hanya sampai pada tingkat itu, setelah memakan kristal muya. Adapun kaisar binatang gurita dan kaisar naga petir, 2 kaisar besar ini, tumbuh dari pertempuran di laut, tanpa batas berulang-ulang. Mereka jauh lebih kuat, sekitar 120 km dari kota pusat Kyoto, di udara. Pertempuran pada tanggal 14 Januari masih berlangsung. Di satu sisi adalah kaisar binatang gurita, yang tampak seperti pulau terapung, yang menutupi langit dan bumi. Dalam hal ukuran tubuh, kaisar binatang gurita adalah, salah satu monster terbesar di dunia, jauh lebih besar, dari monster kaisar di Pulau Berkabut. Hanya otak besarnya, yang tampak seperti gunung kecil. 8 tentakelnya,
Jauh lebih tebal daripada tentakel Kaisar Agung, dari Pulau Berkabut, sementara panjangnya, tampaknya hampir sama. Dan di sisi lain, adalah pejuang manusia Luo Feng. Perwakilan Luo Feng sangat cepat. Setiap negara menyiarkan pertempuran. Karena pertempuran berlangsung sangat cepat, mereka tidak punya waktu, untuk dengan hati-hati, menjelaskan apa yang sedang terjadi. Kamu berani meremehkanku. Kamu takut dengan Dewa Guntur dan Hong, tapi bukan aku. Dengan lambaian tangannya, pisau melengkung keemasan, yang panjangnya beberapa puluh meter mendarat di tangan Luo Feng, dan kemudian berubah menjadi pisau pemotong busur. Luo Feng juga menerima berita itu, ketika binatang bertanduk emas, mengamuk di seluruh bumi, dan monster tanduk emas, pergi keluar dari jalan, untuk mengunjungi kota markas, Hongning, untuk menyerang kantor pusat Aula Jixian, dan membunuh dua pejuang manusia yang paling kuat yaitu Hong dan Dewa Guntur, dua monster tingkat kaisar besar, mungkin memberitahu binatang bertanduk emas, bahwa dua manusia paling sulit, untuk dihadapi adalah Hong dan Dewa Guntur. Namun binatang bertanduk emas tidak berhasil. Hong dan Dewa Guntur, bersembunyi di ruang pelatihan markas besar, pesawat ruang angkasa, untuk menghindari bahaya. Pesawat ruang angkasa transportasi itu sendiri, sudah cukup kokoh, sehingga tidak ada cara, bagi binatang bertanduk emas tingkat 1, untuk menghancurkannya. Adapun beratnya, pesawat luar angkasa itu, memiliki panjang lebih dari 10.000 meter, dan satu unit 100 juta ton, diperlukan untuk menimbangnya. Perlu diingat bahwa kapal induk, yang seperti titik kecil, ke pesawat ruang angkasa transportasi, sudah berat beberapa puluh ribu ton. Bahan untuk membangun pesawat ruang angkasa transportasi lebih padat, dan ukuran kapal itu sendiri, lebih dari 10.000 kali lebih besar, dari kapal induk. Bobotnya bisa diekstrapolasi dari sana. Seorang bintang 1 level penjelajahan paling banyak bisa mengangkat benda yang beratnya ribuan ton. Bintang tingkat 1, mengangkat pesawat ruang angkasa, dengan berat ratusan juta ton, adalah mustahil. Dan monster tipe menelan, tidak bisa menelan benda sebesar itu, untuk menyerapnya, bahkan akan membutuhkan waktu, yang sangat lama, untuk menyerap pesawat transportasi ruang angkasa, yang sangat besar. Binatang bertanduk emas, telah menjadi sempurna, setelah menelan, beberapa pangkalan militer yang terbuat dari logam bumi, sehingga nafsu makannya dapat diekstrapolasi. Jadi, Hong dan Dewa Guntur, telah lolos dari bahaya. Aku ingin menyingkirkanmu dengan cepat, tetapi siapa yang akan berpikir bahwa pertahananmu sangat kuat? Maka aku kira, kita akan mengambil lebih banyak waktu. Tatapan Luo Feng berubah dingin, pisau pemotong busur di tangannya melambai sekali lagi. Potongan pisau yang melengkung, pada pisau pemotong busur, dengan cepat berkumpul, dan akhirnya berubah menjadi pisau emas melengkung, yang hanya 1 meter, dan setipis sayap jangkrik. Dibandingkan dengan pedang, yang sekitar beberapa lusin meter sebelumnya, yang ini sangat fokus dan padat. Dengan kilatan dari bilah melengkung keemasan, seolah-olah itu memasuki apel, itu langsung diiris ke otak seperti gunung dari Kaisar Binatang Gurita. Kaisar Binatang Gurita yang buas, mengeluarkan teriakan menusuk telinga, racun seperti tinta, disemprotkan dengan ganas. Pertempuran ini menyebabkan, semua orang di bumi menahan napas. Ketika Luo Feng benar-benar, tertutup racun berwarna hitam, banyak orang khawatir. Perlu diingat bahwa selain binatang yang menelan, monster terkuat di laut adalah dua Kaisar Agung. Salah satunya adalah Kaisar Binatang Gurita, sementara yang lain adalah Kaisar Naga Petir. Kaisar Naga Petir menang dengan kecepatan, listrik, dan kekuatannya. Tuan Binatang Gurita, menang dengan pertahanannya, kemampuan regeneratif, racun, dan kekuatan mencekiknya. Dalam hal racun, Kaisar Binatang Gurita adalah nomor 1. Kaisar Binatang Gurita tiba-tiba, mengeluarkan tangisan kesakitan, dan 8 tentakelnya, yang tebal mulai menggoncang-goncang. Otaknya yang seperti gunung raksasa, terus membuncit dan menekan. Kedua matanya yang lebih besar dari rumah, dipenuhi keganasan dan kesakitan. Luka yang berdiameter, 2 hingga 3 meter, meledak di kepalanya. Seketika, cairan putih dan merah, langsung disemprotkan seperti air mancur. 8 tentakel besar, binatang buas gurita itu jatuh tak berdaya, dan tubuhnya yang raksasa, mulai tumbang dengan cepat. Tubuh raksasa, yang seperti pulau terapung, menabrak hutan belantara di bawah,
menyebabkan tanah bergetar, seolah-olah terjadi gempa bumi. Beberapa rumah yang telah berdiri di sana, selama beberapa lusin tahun, terbelah karena gelombang kejut. Debu terpancar kemana-mana. Kaisar binatang gurita, dari 2 kaisar agung, sudah mati. Dan dalam racun hitam, Luo Feng menginjak pesawat ulang-aliknya yang melonjak, dan terbang keluar, untuk melihat mayat, tuan binatang buas gurita, yang jatuh ke tanah. Orang-orang dari segala usia, jenis kelamin, warna kulit, dan kebangsaan, sangat bersemangat. Namun, Luo Feng tenang, kaisar buaya gurita ini, benar-benar bunuh diri. Babata memegang sebuah apel di ruang penjaga, pergelangan tangan saat dia meledek, dia bahkan bukan Dewa Guntur atau lawan Hong. Setelah meninggalkan laut, sekarang Hong dan Dewa Guntur bersembunyi. Ia pikir itu tidak terkalahkan. Luo Feng, kamu sebenarnya lebih kuat dari Dewa Guntur, jadi merawat udang kecil itu, seperti makan sarapan. Betapa bodohnya ketika dia mengatakan itu, Babata dengan ganas menggigit apelnya. Untuk Luo Feng saat ini, menggunakan pisau pemotong busur, sudah cukup untuk membunuh seorang monster kaisar level 6 tingkat penjelajah bintang. Begitu dia menggunakan bila esensi tembaga bibrida, dia bahkan dapat menyaingi pejuang terkuat di dunia Hong. Seluruh dunia gempar karena Luo Feng membunuh kaisar monster itu. Dan pejuang tingkat penjelajah bintang, yang berdiri di puncak bahkan lebih terkejut. Kaisar Agung, setelah bertahun-tahun, bahkan Hong dan Dewa Guntur, tidak bisa berurusan dengan 2 kaisar agung di laut, meskipun Luo Feng dan kaisar agung bertempur di udara, dan tidak di air. Selain Luo Feng, Hong, dan Dewa Guntur, adakah orang keempat di bumi, yang dapat bertarung dengan Kaisar Agung? Ketua ketiga Ice Emperor Mo Henderson, ketua keempat Isban. Tak satu pun dari mereka yang akan bisa. Hanya sampai sekarang, para petarung di seluruh dunia mengerti, Luo Feng adalah seorang jenius yang kekuatannya sebanding dengan Mo Henderson dan Isban, tepat setelah melangkah ke tingkat penjelajah bintang. Dan 1 tahun kemudian, dia memiliki kekuatan yang sebanding dengan Hong dan Dewa Guntur. Dari segi kekuatan, Luo Feng harus menjadi ketua ketiga, dan mungkin bahkan ketua kedua, tapi Luo Feng tidak pernah menantang siapapun, dan diam-diam tinggal di kota Yangzhou. Pusat kota Hongning, markas Aula Jixian. Pesawat ruang angkasa transportasi, telah mengalami beberapa kerusakan di luar, tetapi bagian dalamnya tidak rusak. Di salah satu ruang pelatihan, di pesawat ruang angkasa transportasi, seorang pria bertelanjang kaki, dalam warna hitam, diam-diam duduk bersila. Di depannya adalah seorang pria botak, mengenakan baju putih dan juga bertelanjang kaki. Satu hitam, satu putih. Keduanya adalah Hong dan Dewa Guntur, yang bersembunyi di ruang pelatihan, pesawat ruang angkasa, karena binatang bertanduk emas mengejar mereka berdua. Luo Feng ini benar-benar master spiritual genius di bumi, kekuatannya sebenarnya, bisa tumbuh begitu cepat. Hong membuka matanya, dan matanya tenang. Dengan kekuatannya sekarang, dia adalah master spiritual nomor 1, yang tak terbantahkan di bumi. Dia mungkin juga tidak jauh dari kakak kedua. Itu hal yang baik, agar jenius seperti itu ada di bumi. Jika aku mati, aku akan bisa beristirahat dengan tenang. Mata Hong setenang laut. Mendadak, sedikit listrik mulai perlahan muncul di seluruh ruang pelatihan, yang menyebabkan Hong mengeluarkan wajah terkejut. Botak putih berjubah guntur dewa, yang semula dengan tenang, duduk bersila, masih memiliki ekspresi tenang. Namun, listrik mulai samar-samar muncul di sekujur tubuhnya. Hanya dalam beberapa saat, seluruh ruang pelatihan berubah menjadi domain listrik, dengan ular listrik mengalir. Pria botak putih berjubah membuka matanya. Petir nyaris tidak bisa dilihat di matanya, saat dia tersenyum. Senyum ini tampaknya seperti senyum Buddha legendaris Tiongkok. Brother Hong, kata Dewa Guntur pelan-pelan, manusia dan bumi yang legendaris, sebagai satu negara dalam yoga India kuno, dan keadaan lengkap manusia, dan tubuh sebagai satu, dalam seni bela diri internal Tiongkok. Cara melangkah ke status domain adalah, dengan melampaui mereka. Selamat tersenyum Hong, Hong sendiri adalah seorang ahli dalam seni bela diri dalam Tiongkok, sementara Dewa Guntur mempraktikkan keduanya. Beberapa buku petunjuk di bumi didasarkan dari menggabungkan
seni bela diri kuno, dan kekuatan manusia saat ini, mungkin mereka jauh lebih kuat, tetapi dalam hal wilayah mereka, Hong dan Dewa Guntur, telah sangat diuntungkan dari peradaban kuno. Manusia dan bumi adalah satu, manusia dan tubuh adalah satu, manusia dan pisau adalah satu, melengkapi Tai Chi, dan lain-lain. Semua ini adalah deskripsi dari tingkat tertinggi. Lalu, di atas mereka, ada domain. Saudaraku Hong, aku dan kamu telah menjadi saudara sampai mati, selama beberapa lusin tahun, tidak terpikirkan bahwa kami mundur. Kali ini Dewa Guntur memandang ke arah Hong. Hong melihat ke arah Dewa Guntur, seolah-olah dia melihat, pemandangan mereka berdua, bertarung di perbatasan hidup dan mati, pada masa Grand Nirvana. Oke, ayo kita pergi bersama, Hong sedikit mengangguk. Ayo pergi bersama-sama, Dewa Guntur tersenyum. Saudara Hong, Dewa Guntur tertawa, tidak heran aku tidak pernah cocok denganmu. Domainnya, sebenarnya seperti ini. Hong tertawa. Domain, bahkan di alam semesta yang luas, ini dianggap sebagai negara yang tinggi untuk dijangkau. Sedemikian rupa sehingga seorang pejuang tingkat alam semesta, yang kebetulan dilahirkan di satu galaksi, bahkan mungkin tidak memiliki domain sendiri. Kakak kedua, Hong melihat ke arah pemuda, berkepala putih dan berjubah putih, setelah monster melahap mengamuk, selama 1 malam, itu harus di dasar laut beristirahat. Bahkan jika kita harus bertarung sampai mati, kita harus mengeluarkannya dari laut terlebih dahulu. Itulah sebabnya, saat ini, aku akan membagikan apapun yang aku ketahui, tentang domain dan penggunaannya kepada kamu. Dewa Guntur mengangguk, melangkah ke ranah domain. Ia akhirnya menyadari, tingkat domain itu dalam dan beragam. Dia hanya bisa dianggap sebagai pemula, setelah hanya melangkah masuk. Hong adalah seseorang yang telah melangkah, selama puluhan tahun, dia pasti jauh lebih kuat. Sementara Hong berbagi pengalaman, dan metode penggunaannya dengan Dewa Guntur, pertempuran antara manusia dan monster laut, telah mencapai tingkat yang sama sekali baru. Huaxia, pangkalan Jiangnan Timur, beberapa ratus meter di udara. Tiba di tujuan, sebuah kapal perang berbentuk cakram, ada di udara di atas sungai yang lebar, dan besar ini adalah, Changjiang, yang terkenal di Huaxia. Di dalam pesawat Changjiang, ada banyak makhluk laut buram, melempar bom secara acak, akan membunuh beberapa ratus monster. Monster laut yang tak terhitung jumlahnya, tergila-gila mengikuti sungai, dan memajukan pedalaman. Lempar obat nomor 12. Sebuah lubang muncul di bagian bawah kapal perang, berbentuk cakram, cairan hijau dengan strand merah, mengalir ke sungai, dan bercampur, kapal perang mengikuti aliran sungai, dan terbang, obatnya terus mengalir keluar, bercampur di bawah sungai. Beberapa detik kemudian, berbagai macam lolongan dan raungan terdengar. Changjiang yang awalnya buram dipenuhi monster laut, mulai mendidih, beberapa monster bahkan melompat keluar dari rasa sakit, sementara yang lain mulai menyerang dengan marah ke segala arah. Waktu berlalu dengan singkat, dan Changjiang kembali ke keadaan sunyi. Jumlah makhluk laut yang bergerak tampaknya telah berkurang sedikit. Kota Yangzhou, satu basis komando tertentu. Huaxia memiliki total 6 pangkalan. Mengapa tempat ini akhirnya disebut pusat pangkalan? Adalah karena 6 pangkalan ini memiliki pertahanan terkuat. Itu adalah sudut pandang terakhir umat manusia. Setelah bertahun-tahun, manusia telah menggunakan segala macam metode dan cara untuk memperkuat pertahanannya. Di dalam markas komando, Luo Feng saat ini bersama-sama dengan Komandan Li Dawei yang baru saja mundur. Bajingan, ekspresi Li Dawei jelek. Apa yang salah? Tanya Luo Feng. Makhluk laut yang mengikuti sungai, telah memasuki daratan. Menurut rencanaku, wajah Li Dawei menjadi abu, ketika sejumlah besar makhluk laut membanjiri sungai, kita akan meracuni sungai, menyebabkan sejumlah besar dari mereka mati seketika. Salah satunya adalah, untuk membunuh sejumlah besar dari mereka, 2 membiarkan tubuh mereka menghalangi jalan. Namun, hasilnya tidak mendekati dengan apa yang kita inginkan, alis Li Dawei berkerut. Racun yang baru diteliti nomor 12, sebenarnya lebih cocok untuk jenis pendakian makhluk laut, dan terhadap jenis usus, jenis berkulit duri. Hasilnya, Li Dawei menggelengkan kepalanya. Luo Feng bisa merasakan beratnya di udara. Meskipun dia bisa membunuh seorang kaisar agung, seberapa besar dampaknya pada gambar yang lebih besar?
Monster yang membuat manusia paling tak berdaya adalah binatang bertanduk emas. Kami tidak takut pada makhluk laut, bahkan monster kelas kaisar, Li Dawei berkata dengan serius. Basis, kami terus meningkatkan dan membentengi, tidak peduli seberapa jahat makhluk laut itu, kita tidak akan pernah dimusnahkan, satu-satunya hal yang membuat kami takut adalah monster yang melahap itu. Tidak ada pangkalan yang bisa menghentikannya. 2 hari ini. Setelah itu kemudian, pada tanggal 15 Januari jam 5 pagi. Luo Feng duduk di rumahnya sendiri, di depan komputernya, melihat layar notebook, dan banyak berita. Karena banyak pertempuran inovatif hari itu, monster telah menderita kerugian besar, terutama kehilangan kaisar besar, 8 kaisar cakar, mereka ketakutan, dan tidak berani bergegas dengan cepat. Ini memungkinkan Luo Feng untuk beristirahat. Tubuhnya beristirahat, tetapi hatinya masih gelisah. Kemarin pagi, binatang bertanduk emas memasuki dasar laut, untuk beristirahat, siapa yang tahu kapan itu akan muncul kembali. Hati Luo Feng cemas dan khawatir, Babata, kapan meriam laser siap? Luo Feng, jangan khawatir, segera, kata Babata. Luo Feng mengambil napas dalam-dalam, mencoba yang terbaik untuk mengatasi kekhawatirannya. Beralih untuk melihat keluar, melalui jendela kaca di luar, langit masih gelap. Kapan fajar akan datang? Luo Feng bergumam. Luo Feng menatap ke bawah ke pergelangan tangannya, komunikator arlojinya bergetar, itu adalah pimpinannya Hong. Halo, jawab Luo Feng. Luo Feng, segera memasuki ruang virtual Istana Dewa Perang. Hong berkata, aku punya berita penting untuk diumumkan. Baiklah, jawab Luo Feng. Luo Feng, kekuatanmu telah tumbuh banyak. Hong memujinya, terus bekerja keras. Dia mengakhiri panggilan, begitu dia menyelesaikan kata-katanya. Ruang virtual Istana Dewa Perang. Luo Feng berjubah emas tiba-tiba muncul, di dalam ruangan yang luas. Aku ingin tahu, apa yang pimpinan sangat ingin mengumumkan, mengumpulkan semua orang dari berbagai negara. Luo Feng penasaran, meninggalkan ruangan, dia dengan cepat menuju ruang pertemuan lantai atas. Sepanjang jalan, dia bertemu beberapa teman. Luo Feng, bagaimana kabarmu? Seorang pria kulit putih berteriak. Terence. Luo Feng berjalan di samping pria ini, bagaimana situasi Eropa? Itu buruk, sudah ada 3 pangkalan, yang telah memulai pertempuran dengan makhluk laut. Terence, pria Eropa itu menggelengkan kepalanya, aku perkirakan dalam waktu setengah hari, semua 6 pangkalan Eropa, akan memulai pertempuran habis-habisan dengan makhluk laut itu. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Situasi seluruh dunia buruk, yang lebih buruk pastinya adalah, pihak Amerika, setelah itu mereka adalah, yang pertama menderita karena bertanduk emas murka. Negara-negara Asia, masih baik-baik saja, namun, menurut berita yang diterima Luo Feng, tempat-tempat seperti pangkalan Jiangnan, diperkirakan mulai melawan makhluk laut, dalam beberapa jam ini. Di dalam ruang pertemuan, banyak orang mulai berkumpul dengan cepat. Perhatian semuanya, hanya 2 orang yang duduk tepat di atas, Hong berpakaian hitam dan Dewa Guntur berpakaian putih. Saat ini di saat genting ini, aku sudah memanggil semua orang, di sini untuk mengumumkan sesuatu yang sangat penting. Pandangan Hong tajam seperti pisau, aku percaya semua orang tahu, bahwa kemunculan tiba-tiba, binatang bertanduk emas telah membawa bencana terbesar di bumi, sampai saat ini, tanpa membunuhnya, bumi, dan manusia, akan musnah. Semua orang di bawah tetap diam. Luo Feng melihat sekelilingnya, ekspresi semua orang jelek. Binatang buas yang melahap, adalah makhluk luar angkasa dari alam semesta, kecepatan pertumbuhannya sangat cepat, meskipun kami mungkin tidak dapat menghadapinya sekarang, kami berhasil bersembunyi di kapal dan bertahan, lolos dari ancaman. Namun, saat monster yang melahap itu semakin kuat, akan tiba saatnya kita bahkan tidak bisa berlari. Wajah Hong dipenuhi dengan rasa sakit dan kesedihan. Luo Feng mengangguk, ia juga setuju dengan poin ini, binatang bertanduk emas ini adalah binatang ruang angkasa dengan garis keturunan paling elit. Ketika sudah dewasa, ia bisa menjadi penguasa sektor. Itu sebabnya, kita harus membunuhnya, seluruh aura Hong segera mulai menjadi panik dan serius. Itu harus mati, kata Dewa Guntur, dengan dingin di sampingnya. Perwakilan pertama, kita semua tahu kita harus membunuhnya, namun, bahkan bom hidrogen 1,5 juta ton tidak bisa membunuhnya.
Apa rencana lain yang kita miliki? Perwakilan lain menggelengkan kepala mereka, bahkan sinar laser terkuat tidak meninggalkan bekas luka di tubuhnya. Itu terlalu kuat, tidak mungkin, tidak ada sama sekali. Aku punya putra dan putri, Hong berdiri, mengamati semua orang. Aku bukan ayah yang baik, aku telah meletakkan semua fokus, aku pada pelatihan dan seni bela diri, hampir tidak merawat mereka. Namun, mereka masih anak-anak aku. Aku tidak ingin membiarkan anak-anakku hidup tanpa harapan. Aula Jixian memiliki kapal terbang yang sangat besar, bahkan monster yang melahap tidak bisa melahap pada saat ini. Aku dapat dengan mudah memasukkan semua anak aku dan membiarkan mereka bersembunyi di sana. Tapi, ini sangat jelas sekali, begitu monster yang melahap, naik tingkat, ke tingkat alam semesta, tidak akan ada tempat aman, dimanapun di bumi. Bukan satu tempat, suara Hong mengguncang semua orang di ruangan itu, termasuk Luo Feng. Dewa Guntur dan aku telah memutuskan, untuk menggabungkan kekuatan, dan bertarung sampai mati, semua untuk membunuh monster yang melahap itu, suara Hong bergema di telinga semua orang. Sampai mati, bunuh monster yang melahap itu, Dewa Guntur berdiri dan berkata di sebelah Hong. Ada keheningan murni di ruang pertemuan, semua orang terkejut, semua orang tahu kekuatan monster yang melahap itu. Pimpinan, Liu He tidak bisa diam saja, kemudian berdiri. Pimpinan, Daya Pikat, memakai topeng emas juga berdiri. Sebanyak 8 orang berdiri bersama. Keputusan itu dibuat, tidak perlu mencoba dan menghalangi kita. Hong berkata dengan tenang, namun, semua orang merasakan tekadnya, tentang keputusan yang berat itu, yang hampir sama beratnya, yaitu tekad yang tak seorang pun bisa menggoyahnya. Ketua pertama, ketua kedua, apakah kalian berdua memiliki jaminan? Ketua pertama, bunuh diri tidak layak. Jika manusia tidak bisa menghentikannya, kita masih harus mengandalkanmu, untuk memimpin para penyintas. Banyak dari berbagai negara berdiri. Hong menggelengkan kepalanya, jika monster yang melahap itu tidak mati, tidak akan ada yang selamat. Kata-kata ini menyebabkan banyak orang menangis. Putus asa, sangat putus asa. Luo Feng menutup matanya, apa yang dikatakan Hong itu benar, jika bukan karena Babata yang tahu cara merawat, merakit, dan mengoperasikan mesin, bahkan dengan kapal naga hitam, tidak ada cara untuk memperbaikinya, cukup untuk menggunakannya. Babata, pikiran Luo Feng berteriak. Ada masalah. Jawab Babata. Apakah meriam laser sudah siap? Tanya Luo Feng. Aku masih perlu 1 jam lagi, kata Babata. Bisakah itu membunuh binatang bertanduk emas, dengan 1 tembakan? Tanya Luo Feng. Tenang, ini adalah senjata terhebat X-81, dari Gunung Naga Hitam, itu pasti bisa membunuh binatang bertanduk emas dengan 1 tembakan, menghancurkan jiwa itu. Tidak ada keraguan sama sekali tentang hal itu, Babata sangat percaya diri. Luo Feng membuka matanya, melihat para elit, dari berbagai negara, semua berjuang dalam kesakitan, bersama dengan Hong dan Dewa Guntur, yang siap untuk mengorbankan diri mereka sendiri. Perhatian semuanya, tiba-tiba suara nyaring bergema di ruang rapat. Semua orang terdiam, termasuk Dewa Hong dan Guntur, semua orang melihat ke atas. Di bawah tatapan elit bumi, Luo Feng berkata dengan serius, aku punya cara yang terjamin, untuk membunuh monster yang melahap itu. Semua orang di ruang pertemuan tiba-tiba tercengang, kamu bisa mendengar pin jatuh, dalam keheningan yang mati itu. Tidak ada seorang pun di bumi yang berani mengatakan, bahwa dia memiliki cara yang terjamin, untuk membunuh monster yang melahap itu. Bahkan yang dengan domain Hong dan Dewa Guntur, hanya bisa mengatakan mereka akan bertarung sampai mati, mempertaruhkan semuanya, hanya untuk pertempuran dan mencobanya. Tidak ada jaminan, Luo Feng. Hong menatap Luo Feng dengan tajam, kamu, apa yang kamu katakan? Aku tidak mendengarnya dengan jelas. Di sampingnya, Dewa Guntur juga menatap tajam ke arah Luo Feng, bisakah kamu mengulanginya? Luo Feng, apa yang baru saja kamu katakan? Selain itu, Jia Yi meraih Luo Feng, suaranya bergetar karena kecemasan. Luo Feng, para pemimpin dari berbagai negara, dan juga prajurit perwakilan semuanya menatap Luo Feng, hampir seperti orang-orang yang hampir tenggelam, ketika melihat kapal penyelamat lewat. Banyak dari mereka mulai membersihkan, dan menggosok telinga mereka, khawatir mereka mungkin salah dengar. Beberapa bahkan berpaling ke rekan-rekan mereka,
di sebelah dan bertanya apakah dia mengatakan yang sebenarnya. Gugup, cemas, gelisah, berbagai emosi memenuhi ruang pertemuan. Aku bilang, Luo Feng menarik napas dalam-dalam, menatap orang-orang di sekitarnya, aku punya cara yang terjamin, untuk membunuh monster yang melahap itu. Kamu benar-benar punya jaminan. Luo Feng, kamu, apa yang akan kamu gunakan, untuk membunuh monster yang melahap itu? Luo, kamu tidak menggertakkan, warna kulit yang berbeda, warga negara tidak bisa tidak berteriak. Satu demi satu, beberapa dengan rambut mereka sementara, tetapi wajah masih memerah. Diam! Hong berteriak keras, ruang pertemuan berangsur-angsur menjadi hening. Hong berkata dengan keras, aku akan bertanya pada Luo Feng, semuanya tolong tetap tenang. Adegan itu akhirnya dipenuhi dengan bumi yang paling terang. Hanya karena keputusasaan, mereka untuk menyelamatkan negara, ras, budaya, dan kelangsungan hidup bumi, mereka kehilangan ketenangan. Mendengar kata-kata itu dari Hong, mereka tidak bisa diam, tetapi tenang. Luo Feng. Hong memandang Luo Feng, semua orang di ruang rapat menatap Luo Feng. Luo Feng memandang Hong, yang bertanya, apa yang akan kamu gunakan, untuk membunuh monster, yang melahap itu? Jangan bilang padaku, kamu akan bertarung dengan monster melahap itu. Hong memandang Luo Feng, ruang pertemuan berisi para ahli terkemuka dunia, setelah mendengarkan Luo Feng, akankah mereka tahu, jika dia benar-benar memiliki jaminan, atau dia hanya berbohong? Perhatian semua, Luo Feng mengamati kerumunan, setelah pertemuan terakhir sebelumnya, aku meminta catatan semua reruntuhan arkeologi bumi, dan informasi mereka, dari pimpinan aku. Aku bisa membuktikannya. Hong mengangguk, informasi itu memang diserahkan kepadanya, secara pribadi. Ketika monster yang melahap itu muncul, aku juga sangat khawatir. Aku memikirkan cara, dan berpikir bahwa reruntuhan arkeologis, mungkin memiliki harapan, untuk menyelamatkan dunia. Luo Feng berkata dengan serius, ada banyak reruntuhan, sebagian besar negara telah digali. 3 yang tersisa adalah, 3 bahaya besar. 3 bahaya besar. Banyak orang terkejut. Mereka bebas dari 3 bahaya besar, dan tingkat bahaya mereka. Nomor 1, 12 dan 31, yang mana yang kamu pilih? Hong tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Semua orang di bumi mengetahui bahaya dari 3 reruntuhan ini. Nomor 1, di dasar Laut Bermuda, piramida putih perak, dan tidak ada kapal 31, di sekitar ladang racun, aku tidak bisa masuk. Luo Feng menggelengkan kepalanya, aku pergi ke reruntuhan nomor 12, kapal hitam. Banyak di dalam ruang pertemuan mengangguk. Ada banyak yang tahu nomor 12, bagaimanapun, siapapun yang dikirim ke sana, dari negara-negara semuanya menderita kerugian. Kapal itu, untuk dapat mempertahankan pasokan energi jalur lasernya, aku langsung tahu, bahwa kapal itu tidak boleh terlalu rusak. Memang, mata Luo Feng berbinar, ketika aku masuk, memang ada beberapa senjata yang rusak. Namun, senjata target tunggal terkuat, meriam laser hampir baik-baik saja, aku memperoleh beberapa robot, perbaikan dari kapal, dan saat ini sedang dalam perbaikan, aku yakin itu akan siap, untuk digunakan segera. Meriam laser, apakah sekuat itu? Beberapa orang curiga. Jangan bicara bohong, jika kamu tidak tahu. Seorang pria kulit putih tua, dengan rambut acak-acakan menatap Luo Feng, meriam laser yang kamu peroleh, kelas berapa itu? Luo Feng sedikit terguncang, kemudian dalam benaknya, Babata berkata, katakan padanya, ini kelas B6. Ini kelas B6, kata Luo Feng. Ya Tuhan, kelas B6, umat manusia telah diselamatkan, umat manusia telah diselamatkan. Pria tua dengan rambut acak-acakan itu begitu bersemangat, hingga dia mulai menangis dan tertawa di tempat. Segera, beberapa perwakilan di samping bertanya, Bruce, laser B6 ini, seberapa kuat itu? Perhatian semua, pria tua Bruce ini mengamati sekelilingnya, berkata dengan keras, ada banyak orang di sini yang tahu. Kami di bumi yang mempelajari, laser yang cukup kuat untuk membunuh monster, memulai penelitian kami dari reruntuhan kuno, dan meriam laser mereka yang rusak atau tidak rusak. Menggali mereka dan memulai penelitian, memungkinkan kami membangun milik kami. Saat itu, aku mendapatkan beberapa informasi, kekuatan meriam laser di alam semesta, dipisahkan menjadi kelas yang berbeda. Bruce berkata, diterjemahkan ke bahasa bumi, nilainya adalah A,
B, dan C nilai-nilai utama ini. Misalnya, meriam laser A1 dapat membunuh pejuang tingkat 1 bintang biasa. Sebuah meriam laser A2 dapat membunuh prajurit level 2 penjelajah bintang normal. Dan seterusnya, kelas A9 dapat membunuh pejuang bintang 9 level penjelajah. Dan meriam laser tingkat B sangat berharga di alam semesta. Meriam laser B1 dapat membunuh prajurit tingkat 1 yang normal. Bruce tertawa, dan seterusnya, B6 dapat membunuh prajurit tingkat 6. Menurut informasi, senjata kelas ini bahkan tidak ditemukan di armada antar bintang. Tiba-tiba, ruang pertemuan meledak. Haha, ada harapan, tidak perlu ada lebih banyak kematian, tidak perlu begitu banyak orang mati. Banyak pakar dan elit terkemuka, kehilangan ketenangan karena kebahagiaan mereka. Tidak ada yang peduli apa yang menenangkan atas berita ini. Luo Feng. Hong memandang Luo Feng, tersenyum, terima kasih. Pimpinan, Luo Feng baru saja akan membuka mulutnya. Tidak perlu memanggilku pimpinan, jika kamu menghormatiku, maka jadilah seperti Dewa Guntur, panggil aku Saudara Hong. Hong tersenyum, dia memang sangat berterima kasih kepada Luo Feng, bahkan dalam pertarungan sampai mati, dia hanya memiliki peluang 20-30% untuk menang. Jika dia bisa menghindari kematian dan masih membunuh monster yang melahap itu, siapa yang masih rela bunuh diri? Saudara Hong, Luo Feng berteriak. Haha, bagus, haha, kebahagiaan, aku belum pernah begitu bahagia dalam waktu yang lama. Hong kehilangan ketenangannya, sepenuhnya. Dewa Guntur berjalan dari samping. Oh benar, Luo Feng. Ekspresi Hong menjadi serius, berbicara, aku tahu kecepatan meriam laser, dapat mencapai kecepatan cahaya, monster yang melahap itu, tidak punya kesempatan untuk menghindar, namun, jika ia tidak mati karena satu tembakan, monster yang melahap itu, pasti bisa melarikan diri di bawah tanah, dan dengan cepat menemukan cara, untuk membalas dendamnya dengan menghancurkan meriam. Itu sebabnya hanya ada satu kesempatan untuk membunuhnya. Luo Feng terkejut di dalam, benar, meriam laser, juga dikenal sebagai meriam cahaya, memang cepat, namun, setelah tembakan pertama, tembakan kedua membutuhkan waktu, untuk bersiap dan menyerang. Dalam waktu singkat itu, monster yang melahap itu, dengan kecepatan yang luar biasa itu, pasti bisa melarikan diri. Saat itu lolos, itu tidak akan memberi Luo Feng kesempatan lagi. Aku mengerti. Luo Feng mengangguk. Kesadarannya meninggalkan ruang virtual, kembali ke kenyataan, sudah jam 6 pagi. Di luar sudah cerah, malam telah berlalu, hari telah tiba. Luo Feng berdiri di balkonnya, bernapas ke dalam gelas, napasnya yang panas menyebabkan jendela berkabut. Luo Feng, sudah selesai, wahaha aku, Babata, terlalu mengagumkan, lebih dari 800.000 tahun, tidak digunakan, aku masih punya cara untuk memperbaikinya. Tawa Babata yang bangga, terdengar di benak Luo Feng. Luo Feng senang, dia tidak ingin repot-repot dengan kesombongan Babata, sebaliknya dia bertanya, di mana senjatanya, keluarkan dan biarkan aku melihat. Jangan terburu-buru, dalam ruang pergelangan tangan, Babata meregangkan, meriam laser ini mungkin merupakan senjata seorang prajurit, namun, itu masih merupakan senjata tunggal di semesta. Masih membutuhkan ruang yang cukup besar. Dibutuhkan panjang 6 meter, lebar 6 meter, tinggi 3 meter, ruang seperti itu. Balkonmu di sini tidak bisa mencukupinya. Itu disebut senjata tunggal, Luo Feng terkejut. Panggil robot, atau prajurit apa saja, dan mereka dapat dengan mudah mengangkatnya. Tentu saja itu adalah senjata tunggal. Babata berkata dengan tidak puas, tidakkah kamu lihat, senjata berbasis kapal yang besar, hanya tubuh mereka saja yang sebesar, ibu pertiwi bumi kamu. Luo Feng mengusap kepalanya dan tertawa. Betul, senjata antar galaksi, dibandingkan dengan hanya senjata untuk ruang biasa, perbedaannya harus besar. Juga, Luo Feng, kamu tidak memiliki cara untuk menggunakan senjata ini, jangan kamu memiliki 3 robot perbaikan, berikan satu kepada aku. Aku akan memberikannya instruksi, menyerahkan pekerjaan semacam ini, kepada robot itu benar, meskipun mereka tidak memiliki kreativitas, mereka tidak akan melakukan, kesalahan apapun untuk pekerjaan semacam itu, kata Babata. Luo Feng pasti setuju, 3 robot black metal, salah satunya dengan cepat, dibawa oleh Babata ke ruang penyimpanannya, terlibat dalam pemrograman ulang.
Mengapa monster yang melahap itu tidak muncul dari dasar laut? Di balkon rumah Luo Feng, Hong, Dewa Guntur, Jia Yi dan lainnya, termasuk Luo Feng, total 12 orang berkumpul. Matahari tinggi di langit, setelah jam 12 siang. Apa terburu-buru? Jika itu tidak keluar selamanya, itu akan menjadi yang terbaik. Hong tertawa ketika dia melirik Dewa Guntur. Luo Feng namun melihat robot logam hitam besar di depannya, dengan tenang, dengan senjata luar biasa, panjang 6 meter, lebar 6 meter, tinggi 3 meter, seluruh strukturnya terlihat terbuat dari kristal. Interiornya sangat kompleks, itu membuat mereka pusing hanya melihatnya. Lubangnya sendiri 5 meter. Bisakah satu tembakan benar-benar membunuh monster yang melahap itu? Mo Henderson dari Amerika khawatir. Tenang, Luo Feng berkata dengan percaya diri, jangan tertipu oleh tubuh panjang monster 180 meter itu, otaknya hanya 20 meter. Sinar laser dengan diameter 5 meter tembakan, akan benar-benar membuka kepalanya, menghancurkan tubuh dan jiwanya, itu akan sangat mati, hingga bahkan tidak bisa bangun lagi. Oh, hancurkan otaknya. Mo Henderson bersemangat. Kelompok itu menunggu dengan cemas. Hanya robot black metal yang tidak bergerak sama sekali, dengan matahari menyinari tubuhnya, nyaris tidak ada pantulan. Menit dan detik berlalu. Siang hari, jam 1 siang, jam 3 sore, jam 5 sore. Ketika matahari telah mencapai Gunung Barat, seperti saat itu terbenam. Halo, Hong menjawab komunikator arlojinya. Ketua, monster yang melahap itu baru saja terbang keluar dari pulau Slovakia dekat Antartika, itu keluar dari laut, sebuah suara yang ditransmisikan dari arloji, ke-12 orang yang hadir bersemangat. Hampir di saat yang sama, semua orang menonton komunikator bergetar. Monster yang melahap itu akhirnya keluar. Di balkon rumah Luo Feng, tatapan ke-12 pejuang itu jatuh pada robot black metal. Luo Feng, apakah kamu yakin, kamu harus membiarkan mesin mengendalikan meriam laser B6, Dewa Guntur tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Jika kita tidak menggunakan robot, siapa lagi yang ada di sana? Siapa di antara kita yang tahu, bagaimana mengoperasikan meriam laser B6? Luo Feng tertawa, semua orang tertawa, namun senyum mereka mengandung sedikit rasa gugup, mereka tidak bisa menahannya, tekanan pada mereka terlalu banyak. Lagi pula, jika mereka gagal, itu berarti akhir dari kemanusiaan. Luo Feng memandang robot logam itu. Mulai kata Luo Feng, mata kristal merah robot logam tiba-tiba menyala, mengangkat kedua lengan logamnya, meraih meriam laser, sosok kristal yang sangat besar itu, segera terbang ke langit. Saat matahari terbenam di barat, robot black metal dengan cepat menghilang ke langit, dengan meriam laser kristal. Luo Feng dan yang lainnya menatapnya. Jangan melihat lagi, mari kita cepat memasuki rumah. Kita bisa mengikutinya melalui satelit. Hong berteriak, segera, semua orang mulai memasuki ruang pendengaran Luo Feng di lantai 2. Samudra Pasifik, yang tak berujung bergoyang, dengan lembut, waktu sekarang di Huaxia, adalah setelah 5 sore, namun di sana, sudah larut malam. Malam ini, semuanya gelap, tidak ada bulan. Di udara di atas Samudra Pasifik, sosok yang benar-benar hitam, dengan tanduk yang ditutupi ukiran emas, seekor binatang buas besar sedang terbang. Sayap yang tertutup sisik hitam, membuatnya tampak seperti bayangan hitam. Justru keberadaan ini, yang membuat dunia meringkuk ketakutan, binatang ruang menelan dengan garis keturunan paling elit, binatang bertanduk emas. Dalam penerbangan, mata emasnya yang disurvei di bawah, mereka dipenuhi dengan kebrutalan yang dingin. Lebih dari 10.000 km jauhnya, dari binatang bertanduk emas, matahari baru saja terbenam, dan langit tidak sepenuhnya gelap. Sebuah robot black metal setinggi 2,12 meter, dengan mudah menggenggam sebuah meriam laser, yang sangat besar, terbang dengan cepat, meninggalkan jajaran daratan kering Huaxia, memasuki jajaran samudra, arah yang dituju adalah menutup jarak, antara itu dan binatang bertanduk emas. Kota Yangzhou, ruang pendengaran lantai 2 rumah Luo Feng. Di dinding kiri, seolah-olah seluruh dinding ditutupi dengan layar. Itu menggambarkan, monster menelan terbang di malam hari, dan di sebelah kanan, itu adalah robot logam, yang memegang meriam kristal yang terbang ke arahnya. Kecepatan terbang robot logam, adalah 2109 meter per detik.
Sebuah suara logam bergema di sekitar ruangan. Kecepatan terbang monster yang menelan adalah 15.219 meter per detik. Di dalam ruang mendengarkan, mengumpulkan 12 pejuang bumi. Luo Feng, suara yang melakukan penjelasan adalah AI. Hong berkata kepada Luo Feng dengan lembut. Perhatian semua, aku sudah menyiapkan anggur perayaan, yang akan kita nikmati ketika kita berhasil. Dalam beberapa saat di samping, Dewa Guntur mengeluarkan gelas anggur, dari lemari minuman keras, dan menuangkan, total 12 cangkir anggur. Perhatian semua, mari kita semua menyaksikan bagaimana monster menelan itu mati. Haha, kamu harus menyiapkan lebih banyak anggur perayaan. Luo Feng dan yang lainnya tertawa. Semua orang tertawa, namun, semua dari mereka masih tegang dan gugup. Ini hanya sebuah cara, untuk meredakan ketegangan mereka, dan bersantai. Tidak ada yang berani rileks sepenuhnya. Pada saat itu, waktu berlalu beberapa menit dan detik, meskipun jarak antara robot black metal dan monster yang menelan telah mencapai 10.000 km, monster yang menelan bisa menempuh jarak puluhan kilometer dalam 1 detik. Menit dan detik berlalu, udara di ruang mendengarkan menjadi lebih tegang, hampir seolah-olah itu telah memadat, sehingga tidak mungkin untuk bernapas. Jarak antara mereka adalah 2.100 km. Robot logam sudah berhenti. Suara mekanik berbicara. Di layar, di sisi kiri, monster yang menelan masih terbang, seolah-olah ia langsung menuju ke daratan Cina. Dan di sebelah kanan, robot logam black metal sudah berhenti, dan dia mengambang di udara. Meriam laser memiliki cahaya. Sudah mulai, Luo Feng dan 11 orang lainnya, menahan napas ketika mereka menyaksikan, robot logam itu memegang meriam laser B6 dengan satu tangan, sementara yang lain membidiknya dengan hati-hati. Meriam laser sosok kristal besar, mulai menerangi seluruh tubuhnya, cahaya mengikuti pembuluh darah, di sekitar pusat dan di seluruh tubuh. Dibutuhkan 50 detik, untuk mempersiapkan meriam, untuk satu tembakan. Luo Feng berkata dengan lembut, saat dia menjelaskan. Jia Yi jelas gugup, dia mengangguk, serangan meriam laser mengikuti jalan lurus. Mereka harus mendekat, jarak sekitar 1000 km seharusnya bisa tepat. Luo Feng mengangguk, meriam laser ini adalah senjata yang digunakan di seluruh alam semesta. Faktor resistansi udara dan debu dalam sebuah planet hampir tidak mempengaruhi meriam laser. 50 detik berlalu. Di sisi kanan layar, robot logam mengendalikan moncong meriam laser yang sangat besar. Cahaya putih mengikuti moncong meriam, berputar satu putaran, menyebabkan seluruh moncong bersinar terang. Sudah siap, Luo Feng berkata dengan lembut, itu bisa menyerang kapan saja. Seharusnya kita tidak menyerang sekarang, Dewa Guntur tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Tidak apa-apa, waktunya sudah cukup. Jia Yi berdeham, menatap layar dengan keras. Cepat, cepat, cepat. Mo Henderson bergumam pelan. Bagus, bagus, bisa menyerang sekarang, Hong juga berkata pelan. Semua orang gelisah, 12 di situs adalah, yang paling cerdas di bumi dengan tingkat kekuatan mental tertinggi. Namun, pada saat seperti ini, tidak ada yang pernah segugup ini sebelumnya. Bahkan dalam menghadapi kematian, mereka bahkan tidak pernah merasakan, sedikitpun kegugupan seperti itu. Di suatu tempat, di markas besar umum Amerika. Ya Tuhan, tolong lindungi anak-anakmu. Dahi presiden berkulit hitam, memiliki manik-manik keringat, ia menatap layar dengan serius. Selain itu, ada para jenderal di samping, para menteri di samping semua menahan napas. Di suatu tempat di markas besar umum Cina. Zhou, pejabat tinggi senior pertama, berdiri dengan punggung lurus, matanya terpaku pada layar. Di sampingnya, para pemimpin lainnya yang tidak mengucapkan satu suara pun. Eropa, India, Rusia, aliansi HR-23 pangkalan, para pemimpin dunia, semua menahan napas untuk menyaksikan adegan itu terungkap, tekanan yang tak tertandingi, menekan kemanusiaan. Bertahan, atau mati, semuanya akan terungkap. Jarak antara robot logam dan monster menelan adalah 1200 km, 1150 km, 1100 km, seluruh dunia dengan gugup, menyaksikan adegan itu, namun wajah robot logam hitam itu, tidak memiliki jejak kegugupan sedikitpun. Mata kristal merahnya tiba-tiba bersinar, sinyal segera dikirim langsung ke meriam laser.
Pada waktu itu, sinar cahaya putih yang sangat mencolok, gemerlap, dan mempesona, melesat keluar dari moncong meriam laser sepanjang 5 meter, terbang tepat di atas Samudera Pasifik. Dalam sekejap mata, sinar cahaya putih yang sangat mempesona, mencapai dalam jarak 1082 km dari target, monster yang menelan ruang, binatang buas bertanduk emas. Dalam malam yang gelap, langit di atas Samudera Pasifik, sayap-sayap binatang bertanduk emas mengepak dengan santai, mata emasnya mengawasi laut di bawahnya. Pada saat itu, waktu seperti membeku. Sama seperti rambut seseorang yang hangus parah, sinar cahaya putih yang sangat mencolok, menembus langsung ke kepala monster bertanduk emas, cahaya melewati seluruh bagian atas kepalanya, termasuk sebagian kecil, atas sayap kirinya, hampir tidak ada suara atau jejak, hanya suara laser yang sangat singkat. Kepala binatang bertanduk emas itu segera dibiarkan, dengan hanya mulut besar bawah, rahang bawah, semuanya dari hidung ke atas hilang, semuanya termasuk otak, semuanya hilang. Sinar putih cahaya itu sangat menyilaukan, ketika itu menembak melewati binatang bertanduk emas, dan terus maju, sebelum terbang ke atmosfer, itu benar-benar menembus atmosfer, dan langsung menuju ke ruang penuh bintang. Waktu berhenti pada saat itu. Di dalam ruang mendengarkan, di sisi kiri layar, adalah monster menelan dalam postur terbangnya, namun kepalanya hanya tersisa mulutnya saja, pada dasarnya tidak ada apa-apa di atas itu. Di sisi kanan layar adalah, sinar menyilaukan yang melesat ke angkasa. Di dalam ruang mendengarkan, kedua belas pejuang itu hampir menatap ke arah layar, sebelum meletus dalam kegembiraan. Haha, sukses, sukses. Jia Yi, orang nomor satu China bersemangat dan melompat-lompat, mengayunkan tinjunya. Awwyehamo Henderson menggoyangkan pantatnya, dengan bangga. Haha, ini bekerja, bekerja. Teriak Luo Feng bersemangat. Datang, 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 cepat, mari rayakan dengan beberapa minuman. Dewa Guntur segera mengambil gelas anggur di sampingnya. Hebat, Hong juga memerah, karena kegembiraan. Dan di dalam pikiran Luo Feng, suara bersemangat Babata bergema, bukankah aku adalah sesuatu yang patut banggakan? Aku katakan sebelumnya, ini adalah meriam laser, yang dapat membunuh bintang level 6, menembak binatang buas ini, hanya menyikatnya, dan membunuhnya. Itu sangat mudah, dan tidak punya pilihan selain mati. Wahahaha, Babata sangat bangga dan puas. Setiap negara di bumi, tiba-tiba meletus dengan gembira. Semua orang bersemangat, akhirnya selesai, kita akhirnya selamat dari malapetaka ini. Luo Feng berjalan dengan penuh semangat menuju Dewa Guntur. Luo Feng kaget, ruang keras dan bersemangat tiba-tiba menjadi sunyi, bahkan perwakilan Zuxi, yang awalnya berteriak berhenti, jantung Luo Feng gemetar, dan berbalik untuk melihat layar. Di layar, di sisi kiri, kepala monster yang menelan masih tersisa dengan hanya mulut, yang mencurigakan adalah, itu masih mengambang, dua tanduknya, satu pendek dan satu lagi masih mengambang di samping. Ukiran kedua tanduk itu tiba-tiba mulai bersinar, dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Tubuh monster yang tertelan, terutama sisik leher, punggung dan emas mulai menyala, cahaya dengan cepat mengalir melalui ukiran, ke sepasang sayap besar, dalam sekejap mata, sepasang sayap tampak tumbuh sedikit lebih besar, bentuknya sedikit berubah. Kemudian terdengar suara mendesing. Itu menjadi seperti seberkas cahaya keemasan. Monster yang menelan itu, dengan bagian atas kepalanya terlempar, dan terpisah, yang tersisa hanya mulutnya, bergegas langsung ke lautan, bergemuruh, lautan meledak terbuka. Kami gagal, wajah Hong menjadi pucat, tubuhnya bergetar. Jia Yi menatap layar, wajahnya ketakutan saat dia menggelengkan kepalanya tanpa henti. Dia bergetar, dan menggelengkan kepalanya. Akhirnya, air mata mulai mengalir di wajahnya. Dewa Guntur, yang memegang beberapa gelas anggur, dan bersiap untuk mendistribusikannya untuk merayakannya, menatap layar dengan mata terbelalak. Gelas-gelas anggur di tangannya jatuh ke lantai. Kacamata pecah, pecahan terbang sekitar, suara-suara terasa seperti menembus hati mereka. Luo Feng menatap layar, dengan tajam, tidak ada lagi emosi yang tersisa dalam dirinya. Putus asa, jantungnya sama saja sudah mati. Saat ini, hati semua orang di bumi berhenti berdetak, semua manusia merasa putus asa. Saat ini, itu seperti melihat kepunahan umat manusia.
Monster yang menelan bergerak di sepanjang dasar laut dengan kecepatan 36.063 meter per detik, ini 2,37 kali lebih cepat dari sebelumnya. Di dalam ruang mendengarkan, suara mekanis dilaporkan, tanpa perasaan atau emosi. Anehnya, tidak ada reaksi di ruang mendengarkan, semua orang diam seperti patung-patung, hampir seolah-olah mereka semua sudah mati. Dan cerita ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit. Amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.